digodok sama tim penyusun RKPDes, dan itu boleh dianggarkan di desa. Dan itu juga mungkin kalau misalnya di situ bisa dicari celah untuk misalnya membeli rokok atau mengganti minyaknya BPD, bisa juga dicari di situ. Karena jatuhnya paling tidak mungkin misalnya contoh misalnya untuk BPD yang mengganti sumber gagasan di dusun bisa dikasih honor 50.000, bisa saja, karena itu tim penyusun RKPDes. Jadi jangan sampai ada BPD yang menyampaikan ke kecamatan, desa gak peduli sama kami Pak, desa cuma untuk kepentingan kades dan perangkat aja Pak, kami tidak cuma mengandalkan gaji pokok aja. Jangan sampai ada bahasa itu, karena semuanya kerja tim dan desa wajib menganggarkan tersebut. Karena itu merupakan dalam penyusunan RKPDes sebenarnya ada 3 kali rapat. Pertama rapat penyusunan tim, yang kedua rapat penyusunan RKPDes, yang ketiga rapat penetapan RKPDes. Nah, kalau misalnya mau dibuat minimal dua kali, pertama rapat penyusunan dan rapat penetapan. Kalau tim mungkin bisa internal saja, tidak perlu mengundang kami atau desa. Tapi kalau dalam penyusunan dan penetapan itu wajib diundang dan dilaksanakan. Jangan sampai nanti BPD dan pemerintah desa disalahkan dalam menetapkan rencana pembangunan di tahun depannya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan APBDes. Setelah RKPD disusun, nanti dituangkan dalam APBDes. Saya mengingatkan juga agar desa ini, tolong diingatkan lagi, desa menganggarkan untuk pelatihan perang penyuluhan narkoba yang ada, yang itu ada diatur dalam Permendes. Harus ada penyuluhan narkoba dan penyuluhan TBC ya. Nah, tolong nanti BPD apabila ada desa yang tidak dimasukkan dalam APBDes-nya, tolong diingatkan lagi, karena APBDes merupakan persetujuan antara BPD dan kepala desa. Jadi dua kegiatan ini wajib, yang di tahun ini tidak diwajibkan, di tahun depan diwajibkan, yaitu penyuluhan narkoba dan penyuluhan untuk penyakit TBC. Dan juga balik dari Lampung kemarin, saya menyadari secara garis besar materi yang disampaikan oleh narasumber dari Lampung itu sangat baik, tapi masih poin-poin besar. Ini teruntuk perangkat juga, perangkat ini kan ada kewenangan BPD untuk mengingatkan kades untuk bisa perangkatnya bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, ini sekarang ini rata-rata bukan hanya di Remang-Remang, hampir di setiap jabatan yang bekerja itu sekdes dan keuangan. Diharapkan ini bisa dibagi tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kasih mengurusi semuanya dari pelaporan hingga pertanggungjawabannya, wajib itu dilaksanakan Kasih dan sekdes hanya memverifikasi. Jadi BPD ingati lagi Pak Kadesnya agar ini bisa berjalan dengan
yang membidangi itu tidak mengetahui tupoksinya masing-masing. Jadi karena ada beberapa penyampaian dari perangkat desa dan dari rekan-rekan kerja kami berinisiatif untuk tahun depan kita untuk perangkat desa melaksanakan bimtek di kecamatan yang mana tentang pembuatan laporan yang langsung praktek, tidak cuma materi, tapi misalnya ada contoh permasalahan di bagian rem, merupakan tupoksi bagian rem, dikumpulkan semua kasih rem ini membahas sampai laporannya. Itu yang diharapkan di tahun depan bisa dilaksanakan. Kami sudah komunikasi dengan pendamping desa agar mencari narasumber yang betul-betul bisa membuat soal atau materi yang bakal tepat guna dan diimplementasikan oleh kasih kawat di pemerintah desa. Jadi mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi halangan bagi perangkat bisa bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Balik lagi terhadap tupoksi BPD, Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja yang menjadi tupoksi BPD, jalankan dengan sebaik-baiknya. Tolong dijaga komunikasi dengan pemerintah desa yang merupakan rekan kerja Bapak, sehingga pembangunan desa bisa terarah, bisa lebih baik lagi. Amin. Dan harapan saya yang terakhir, pembangunan untuk Kecamatan Renang Pemenang ini, nama baik Kecamatan Renang Pemenang ini bergantung dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang mengawasi kinerjanya pemerintah desa. Ketika kinerja pemerintah desa lebih baik, secara otomatis pasti kecamatan juga ikut baik. Jadi tolong bantu kami dari pemerintah kecamatan untuk mengawasi lancarnya, transparannya pemerintahan desa. Tolong bantu kami karena BPD merupakan salah satu fungsinya itu pengawasan terhadap pemerintah desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi apa yang perlu yang Bapak Ibu masih ragu dan ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada permasalahan di dusunnya masing-masing disampaikan. Kita cari inti permasalahannya. Kalau bisa ada solusi yang bisa kita sampaikan, apabila tidak, kita sampaikan ke kabupaten. Kita mohon petunjuk dari pemerintah kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.